Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang kami hormati dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami hadir membawa sebuah laporan penting, bersifat klarifikasi nasional, yang layak Bapak dan Ibu simak dengan penuh perhatian. Ini adalah informasi resmi yang menyangkut hak, harapan, serta ketenangan hidup para purna bakti. Kami sampaikan dengan gaya pemberitaan, tenang dan terukur, agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. Insya Allah, penjelasan ini akan kami susun secara runtut, jelas, dan menyeluruh dari awal hingga akhir. Bapak dan Ibu, beberapa waktu terakhir suasana di kalangan pensiunan terasa berbeda. Banyak yang saling bertanya, saling mengirim pesan, bahkan saling menguatkan setelah muncul kabar mengenai rapel gaji dan kemungkinan kenaikan pensiun pada tahun anggaran 2025. Kabar ini beredar luas melalui video dan pesan digital yang tampil meyakinkan, seolah membawa kepastian. Tidak sedikit yang merasa harapannya kembali tumbuh, namun di sisi lain juga muncul kebingungan dan kegelisahan. Apakah kabar ini benar? Apakah negara benar-benar telah menetapkan kebijakan baru? Dan kapan realisasinya? Berikut ini kami sampaikan gambaran utuhnya. Isu ini bermula dari sebuah tayangan video yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, disampaikan narasi bahwa pemerintah telah menetapkan rapel dan kenaikan pensiun, bahkan dikaitkan dengan APBN 2025 serta disebutkan nama pejabat negara. Penyampaian yang lugas dan visual yang tampak resmi membuat banyak orang percaya bahwa kebijakan itu sudah final. Dalam waktu singkat, kabar ini menyebar ke berbagai grup pensiunan, dari kota besar hingga pelosok daerah. Selanjutnya, dampaknya pun terasa nyata. Banyak bapak dan ibu pensiunan yang mulai menghitung-hitung. Ada yang membayangkan bisa melunasi kebutuhan kesehatan. Ada yang berharap dapat membantu biaya sekolah cucu. Ada pula yang sekadar berharap sedikit kelonggaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kian meningkat. Harapan-harapan ini wajar dan manusiawi karena pensiun bagi sebagian besar purna bakti adalah sumber penghidupan utama. Namun kemudian, di tengah derasnya arus informasi tersebut, muncul klarifikasi resmi yang perlu menjadi pegangan bersama. PT Taspen, sebagai lembaga yang mengelola pembayaran pensiun, menyampaikan penjelasan secara tegas dan terbuka. Hingga batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 20 Desember, belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai kenaikan pensiun pokok maupun pembayaran rapel pensiunan. Bapak dan Ibu, hal ini perlu dipahami dengan jernih. Taspen bukanlah lembaga yang membuat kebijakan. Taspen bertugas sebagai pelaksana. Artinya, setiap perubahan terkait besaran pensiun, termasuk rapel, hanya dapat dilakukan jika sudah ada dasar hukum yang sah dari pemerintah pusat. Tanpa peraturan baru, Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan dana tambahan dalam bentuk apapun. Kemudian, Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini dasar hukum yang berlaku masih sama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Selama peraturan ini belum direvisi atau digantikan, maka ketentuan pensiun yang lama tetap berjalan. Ini bukan soal keinginan atau kemampuan, melainkan soal kepatuhan pada aturan negara. Dalam sistem keuangan negara, setiap rupiah harus memiliki landasan hukum yang jelas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain soal kepastian kebijakan, ada satu hal penting lain yang juga perlu diluruskan, yaitu soal besaran rapel yang disebut-sebut dalam kabar viral. Dalam narasi yang beredar, seolah-olah seluruh pensiunan akan menerima jumlah rapel yang sama dan dalam angka yang besar. Penjelasan ini tidak sesuai dengan sistem pensiun yang berlaku. Sistem pensiun di Indonesia bersifat individual dan berjenjang. Besaran pensiun setiap orang dihitung berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, pangkat, serta ketentuan yang berlaku pada saat pensiun. Karena itu, tidak pernah ada konsep pukul rata dalam pembayaran pensiun. Dua pensiunan dengan latar belakang pengabdian yang berbeda tentu memiliki hak yang berbeda pula.
Taspen menjelaskan bahwa jika suatu saat nanti memang ada kebijakan rapel, maka perhitungannya akan tetap mengikuti data kepegawaian masing-masing individu. Tidak mungkin seluruh pensiunan menerima nominal maksimal yang sama. Narasi yang menjanjikan angka seragam justru menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan. Kemudian, Taspen kembali mengingatkan prinsip pelayanan yang selama ini menjadi pegangan, yaitu tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Prinsip ini diterapkan agar hak pensiunan terlindungi dan kesalahan administrasi dapat dihindari. Bagi Taspen, ketepatan dan kepastian hukum adalah bentuk tanggung jawab kepada negara dan kepada para purnabakti. Di tengah penjelasan resmi ini, banyak kisah kehidupan pensiunan yang mencerminkan sikap bijak dan sabar. Seorang pensiunan pegawai administrasi di Jawa Timur bercerita bahwa ia sempat tergoda oleh kabar rapel tersebut. Namun setelah berdiskusi dengan sesama pensiunan, ia memilih menunggu informasi resmi. Baginya, ketenangan lebih berharga daripada harapan yang belum pasti. Di tempat lain, seorang pensiunan Polri mengungkapkan pandangannya. Ia mengatakan bahwa selama berdinas, ia terbiasa bekerja berdasarkan perintah tertulis dan aturan yang jelas. Menurutnya, kebijakan negara sebesar kenaikan pensiun pasti diumumkan melalui jalur resmi, bukan melalui potongan video singkat. Sikap seperti ini mencerminkan kedewasaan dan pengalaman panjang dalam mengabdi kepada negara. Ada pula kisah seorang pensiunan guru yang hidup sederhana bersama pasangannya. Ia menyampaikan bahwa kabar rapel sempat membuatnya berharap bisa memperbaiki rumah kecilnya. Namun, setelah mengetahui klarifikasi resmi, ia memilih bersyukur dengan apa yang ada. Yang penting pensiun rutin dan tidak terlambat, ujarnya dengan tenang. Sikap syukur seperti ini menjadi pengingat bahwa ketenangan batin adalah bagian penting dari masa pensiun. Bapak dan Ibu, dari berbagai pengalaman tersebut, kita dapat melihat bahwa informasi yang benar dan menenangkan sangat dibutuhkan. Karena itu, Taspen tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang beredar. Informasi terkait pembayaran dan kenaikan pensiun hanya dapat dipercaya jika berasal dari kanal resmi, seperti layanan call center, situs web resmi, dan media sosial resmi perusahaan. Kemudian, Taspen mendorong para pensiunan untuk melakukan pengecekan mandiri sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah kabar. Langkah ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi Bapak dan Ibu dari keresahan yang tidak perlu. Di era digital, ketenangan sering kali terganggu bukan oleh kenyataan, tetapi oleh informasi yang tidak utuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, penting juga untuk memahami bahwa kebijakan fiskal negara adalah hasil dari proses panjang. Perencanaan anggaran, pembahasan lintas lembaga, hingga penetapan regulasi membutuhkan waktu dan kehati-hatian. Semua itu dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar adil, berkelanjutan, dan tidak merugikan negara maupun masyarakat. Dengan izin Allah, jika di masa mendatang ada perubahan kebijakan terkait pensiun, pemerintah akan menyampaikannya secara resmi dan terbuka. Pada saat itulah, Taspen akan menjalankan tugasnya sesuai aturan yang baru. Hingga saat itu tiba, hak pensiun yang Bapak dan Ibu terima tetap aman, terjamin, dan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai penutup laporan ini, izinkan kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak dan Ibu semua. Puluhan tahun pengabdian Bapak dan Ibu sebagai aparatur negara adalah kontribusi besar bagi bangsa ini. Masa pensiun adalah fase kehidupan yang patut dijalani dengan ketenangan, kesabaran, dan harapan. Alhamdulillah, dengan kesabaran dan sikap bijak, insya Allah setiap kebijakan terbaik akan datang pada waktunya. Mari kita jaga kesehatan, perkuat silaturahmi, dan terus berdoa agar negeri ini selalu diberikan pemimpin yang amanah dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Terima kasih telah menyimak laporan ini hingga selesai. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, bagikan kepada rekan-rekan pensiunan lainnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembaruan resmi berikutnya. Kami akan terus menghadirkan informasi yang terpercaya dan menenangkan dalam siaran-siaran mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.